warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ladisa Safa Mauri, NIM 19060100, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar Ekonomi Pembangunan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Di video kali ini saya akan membahas tentang teori klasik dan teori Marxisme dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama, teori klasik. Teori klasik secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Kebijaksanaan pasar bebas. Ahli ekonomi klasik meyakini adanya perekonomian persaingan sempurna pasar bebas yang secara otomatis bebas dari segala campur tangan pemerintah. Pemupukan modal, kunci ke arah kemajuan. Semua kaum klasik memandang pemupukan modal sebagai kunci kemajuan. Karena itu, mereka menekankan betapa penting tabungan dalam jumlah yang besar. Hanya pemilik modal dan pemilik tanah yang mampu untuk menabung, kata mereka. Selanjutnya, keuntungan rangsang bagi investasi. Menurut kaum klasik, keuntungan merangsang investasi. Semakin besar keuntungan, semakin besar pula akumulasi modal dan investasi. Selanjutnya, keuntungan cenderung menurun. Keuntungan tidak akan naik secara terus-menerus, namun cenderung menurun apabila persaingan untuk menghimpun modal antar kapitalis meningkat. Selanjutnya, keadaan stasioner. Semua ahli ekonomi klasik meramalkan timbulnya keadaan stasioner pada akhir proses pemupukan modal. Malthus menunjukkan adanya korelasi khusus antara pertumbuhan penduduk dan persediaan makanan. Menurut dia, jika pertumbuhan penduduk dibiarkan tak terkendali, maka ia akan melampaui pertumbuhan modal dan juga sarana bagi kebutuhan hidup. Penilaian teori klasik. Teori klasik tentang pembangunan yang abstrak dan sederhana ini tidak bebas dari kritik. Yang pertama yaitu mengabaikan kelas menengah. Keseluruhan analisa klasik didasarkan pada lingkungan sosioekonomi yang berlaku di negara Inggris dan bagian-bagian tertentu di negara Eropa. Teori tersebut mengasumsikan bahwa adanya pembagian masyarakat secara lugas menjadi dua kaum, yaitu kaum kapitalis termasuk pemilik tanah dan kaum buruh. Yang kedua, melalaikan sektor publik. Bagi kaum klasik, persaingan sempurna dan lembaga milik pribadi merupakan prasyarat utama bagi pembangunan ekonomi. Akan tetapi, mereka gagal dalam mengakui peranan penting yang dipegang sektor publik di dalam mempercepat akumulasi modal pada tahun-tahun terakhir ini. Yang ketiga, meremehkan teknologi. Salah satu kekurangan teori klasik ialah kealpaan mempertimbangkan peranan yang dimainkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan. 4. Hukum yang tidak realistik. Pandangan pesimis para ahli ekonomi klasik seperti Ricardo dan Malthus bahwa hasil akhir pembangunan kapitalis adalah stagnasi didasarkan pada asumsi berlakunya hukum penurunan hasil dan teori kependudukan Malthus. Yang kelima, pemikiran keliru mengenai upah dan keuntungan. Upaya ternyata tidak terus-menerus tanpa dibarengi dengan kemerosotan. Upaya ternyata tidak cenderung menuju ke tingkat hidup minimal. Kenaikan upah uang terjadi terus-menerus tanpa dibarengi dengan kemerosotan tingkat keuntungan. 6. Proses pertumbuhan yang tidak realistik. Teori klasik mengasumsikan suatu keadaan mandek atau stasioner, di mana ada perubahan, tetapi di sekitar titik equilibrium saja. Kemajuan berjalan mulus dan terus-menerus seperti sebatang pohon. Yang kedua yaitu teori Marxis tentang pembangunan ekonomi.
Marx menyumbang kepada teori pembangunan dalam 3 hal, yaitu dalam arti luas memberikan penafsiran sejarah dari sudut ekonomi, dalam arti lebih sempit merinci kekuatan yang mendorong perkembangan kapitalis, dan terakhir menawarkan jalan alternatif tentang pembangunan ekonomi terencana. Penafsiran sejarah secara materialistik. Penafsiran secara materialistik terhadap sejarah yang mencoba untuk memperlihatkan bahwa semua peristiwa sejarah adalah hasil perjuangan ekonomi yang terus-menerus di antara berbagai kelas dan kelompok dalam masyarakat. 2. Nilai lebih. Marx menggunakan teori nilai lebih sebagai basis ekonomi bagi perjuangan kelas di dalam kapitalisme. Dan atas dasar teori nilai lebih inilah ia membangun suprastruktur analisa pembangunan ekonominya. Selanjutnya, akumulasi modal. Menurut Marx, tenaga lebih inilah yang membawa kepada akumulasi modal. Tenaga lebih semata-mata hanya memperbesar keuntungan kapitalis. Motif utama kapitalis tersebut adalah untuk meningkatkan nilai lebih guna untuk memperbesar keuntungan. Menurut Marx, peningkatan produktivitas kerja adalah pilihan kapitalis yang paling mungkin agar dapat meningkatkan produktivitas tenaga. Para kapitalis itu menabung nilai lebih tersebut, menginvestasikannya kembali dalam rangka memperoleh persediaan modal yang banyak, dan dengan demikian merupakan cara untuk pemupukan modal. Selanjutnya ada juga penilaian kritis dari teori Marxisme. Kritik dari teori Marx tersebut yaitu sebagai berikut. 1. Nilai lebih tidak realistis. Keseluruhan analisa Marxis dibentuk berdasarkan teori nilai lebih. Tetapi dalam kenyataan kita tidak berhubungan dengan nilai lebih, tetapi kita lebih berhubungan dengan harga yang berwujud dan nyata. Yang kedua, Marx adalah nabi palsu. Marx ternyata seorang peramal palsu. Masyarakat sosialis memang telah lahir, tetapi evolusinya tidak sesuai dengan yang digariskan oleh Marx. Yang ketiga ialah kemajuan teknologi bermanfaat di dalam meningkatkan pekerjaan. Marx menerangkan bahwa dengan meningkatnya kemajuan teknologi, maka barisan tenaga cadangan industrial akan berkembang. 4. Kecenderungan jatuhnya tidak benar. Menurut John Robinson, penjelasan Marx mengenai kecenderungan jatuhnya keuntungan tidak berarti sedikit pun. Kritik yang kelima ialah Marx tidak memahami fleksibilitas dan kapitalisme. Marx juga tidak menyangka munculnya demokrasi politik sebagai pelindung dan pelestari kapitalisme. 6. Teori siklus Marx adalah salah. Marx adalah orang pertama-tama di antara para ahli ekonomi terdahulu yang menganggap siklus sebagai bagian integral kerangka kerja analitiknya. Tetapi ia tidak menyadari dengan pembangunan ekonomi, bagian dari upah dalam pendapatan agregat tidak harus menurun, juga permintaan akan barang konsumsi. Kesimpulannya, walaupun analisa Marx secara teoritis aneh, salah, atau bahkan tidak ilmiah, menurut Skamter, ia adalah orang pertama yang menunjukkan apa yang bahkan pada masa kini masih merupakan teori ekonomi bagi masa yang akan datang, yang kita sendiri kini dalam upaya membangunnya, masih bersusah payah mengumpulkan fakta statistik dan persamaan-persamaan fungsional sebagai batu dan semennya. Yang terakhir adalah teori Marx dan negara terbelakang. Kegagalan Marx untuk menyadari adanya tekanan penduduk membuat teorinya tidak bisa diterapkan di negara terbelakang yang berpenduduk padat. Tetapi beberapa variabel dalam analisisnya memang benar-benar ada di dalam perekonomian serupa itu. Sebetulnya, skema bagian Marx-lah yang bisa diterapkan di negara-negara terbelakang. Negara seperti itu terutama memiliki perekonomian yang dualistis, terdiri dari sektor kapitalis dan sektor pertanian pangan dan usaha skala kecil yang bisa dikatakan mewakili dua bagian dari Marx.
Sektor kapitalis ini yang lebih banyak menghasilkan surplus ekonomi dibandingkan dengan sektor pangan. Pembangunan ekonomi dapat dipacu lebih cepat mereorganisasi dan memperluas sektor kapitalis bagian 1 dan mengubah sektor pangan bagian 2 menjadi sektor kapitalis dalam rangka untuk meningkatkan surplus ekonomi. Demikianlah video kali ini. Jika salah dan janggal, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.